Hai, Assalamualaikum teman-teman teknik pertanian. Gimana nih kabarnya? Pastinya baik-baik dong ya. Nah, kembali lagi nih bareng kami dari Imatekta di Imatekta Podcast atau yang biasa kita sebut dengan istilah Imbus. Nah, pada podcast kali ini, aku Dela Artika Widyasmara sebagai pembawa acara atau host pada Imatekta Podcast kali ini mengenai program MBKM, yaitu Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM, dan juga program magang. Nah, pastinya teman-teman semua pada penasaran kan, apa sih program MBKM, PMM, dan magang itu? Nah, pada podcast sesi pertama ini kita akan bahas mengenai program MBKM, yaitu PMM terlebih dahulu. Yang tentunya pada podcast sesi pertama ini kita akan ditemani juga nih oleh narasumber kita yang cantik ini, yaitu ada Kak Wahyu Winda Lestari. Halo Kak, selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik Kak Winda. Nah, sebelum kita mulai podcast sesi pertama ini dengan topik program PMM, boleh kali ya kita kenalan dengan narasumber kita kali ini. Nah, oke Kak. Jadi sebelum kita mulai, silahkan untuk Kak Winda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Dela. Perkenalkan, aku Wahyu Winda Lestari, biasa dipanggil Winda dari TEP Angkatan 2020. Oke nih, jadi karena Kak Winda sudah memperkenalkan diri, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pastinya udah pada nggak sabar nih ya, apa aja sih pertanyaannya, dan mungkin aja nih pertanyaan kalian itu ada di sesi podcast kali ini. Untuk pertanyaan pertama ya Kak ya, apa sih itu MBKM? Dan apa saja syarat-syarat untuk mengikuti dan sistem dari program MBKM terutama mengenai PMM itu sendiri? Oke, langsung saja ya. PMM ini atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 semester dari pulau satu ke pulau lainnya. Jadi kita yang berada di Pulau Jawa ini nggak boleh nih Kak ambil PT penerima di Pulau Jawa. Jadi harus ke pulau luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, atau di Kalimantan. Nah, PMM ini juga bertujuan untuk mendapatkan pengalaman akademik dan kebinekaan melalui kegiatan modul Nusantara. Nah, PMM ini juga kita diakui pengakuan kredit sebanyak 20 SKS. Seperti itu, Kak. Oh, jadi harus di luar pulau ya Kak. Jadi kalau Kak Winda sendiri tuh kemarin ambil di mana ya Kak? Iya, kemarin aku ambil di Universitas Jambi di Pulau Sumatera. Oke, nah jadi bisa dikonversi maksimal 20 SKS ya Kak? Iya, benar. Oke, nah jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana proses konversi nilainya ketika kita ikut PMM? Dan bagaimana sistem kuliah di sana Kak? Apakah sama dengan di Universitas Jember? Ya, baik. Untuk konversinya alhamdulillah aman saja ya. Yang dibutuhkan itu kan konversi mata kuliah wajib. Nah, jadi saran nih untuk teman-teman, kalau sebelum berangkat ke PT penerima atau mendaftar di PT penerima, usahakan untuk konsultasi terlebih dahulu bersama dosen pembimbing akademik atau DPA dan Kaprodi. Nah, nanti teman-teman dapat konsultasi apa saja mata kuliah yang harus diambil di PT penerima. Selain itu, juga harus mencari PT penerima yang memiliki program studi di bidang pertanian ya, bisa teknik pertanian, agroteknologi, atau agribisnis. Karena bisa dipastikan kalau kampus tersebut memiliki program studi bidang pertanian, pastinya mata kuliahnya itu tidak jauh-jauh dari mata kuliah yang ada di TEP Universitas Jember. Nah, seperti itu. Untuk yang kegiatan perkuliahannya sama saja seperti di TEP UNED ya. Di
di TP Jambi sendiri, Universitas Jambi ada tatap muka dan praktikum. Jadi tidak jauh berbeda dari pengajaran yang ada di Universitas Jember. Seperti itu. Oke, jadi harus memastikan dulu ya Kak, kalau mata kuliah tersebut dapat dikonversi dan sesuai dengan jurusan kita, lalu harus sering-sering konsultasi juga ke dosen pembimbing. Iya, seperti itu Kak. Jadi nanti kita biar pasti ya 20 SKS ini terkonversi semua gitu. Oke, jadi biar tidak ada masalah nih di belakangnya nanti ya. Nah, lanjut lagi nih ke pertanyaan ketiga, yaitu tadi kan sempat disinggung juga oleh Kak Winda bahwa ada program Nusantara. Nah, program ini kan diisi dengan kunjungan lokal dan budaya di sekitar kampus yang kita kunjungi ya Kak. Lalu bagi Kakak sendiri nih, bagaimana hasil yang didapatkan dari program ini dan dampaknya bagi Kakak sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar itu bagaimana? Oke, jadi modul Nusantara ya. Modul Nusantara ini 4 SKS yang menyenangkan karena dilakukan di hari weekend Kak. Bisa hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ini mesti yang ditunggu-tunggu mahasiswa PMM ya, yaitu healingnya. Jadi modul Nusantara ini sebagai sarana healing bagi kita. Ya, jadi modul Nusantara ini ada 4 kegiatan: kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan kontribusi sosial. Jadi kebinekaan ini kita mengunjungi tempat-tempat budaya yang ada di sekitar PT penerima kami Kak. Gitu. Jadi misalnya kita nih di Pulau Sumatera ya. Jadi mengunjungi museum, terus ada candi gitu Kak. Jadi pengalamannya sangat luar biasa sekali. Untuk dampaknya bagi kita ya sebagai mahasiswa itu kita dapat belajar. Nah, belajar budaya yang ada di sana seperti itu. Jadi kita juga mengetahui ilmu baru. Nah, ada juga kontribusi sosial ini berdampak untuk masyarakat juga nih Kak. Jadi nggak hanya untuk mahasiswa saja ya. Jadi untuk masyarakat ini juga dilibatkan, di mana kita membuat program seperti bakti sosial, kegiatan seperti bakti sosial, bisa mengajar ke sekolah-sekolah, terus membantu warga sekitar. Nah, juga bisa melakukan sosialisasi nih. Jadi kemarin itu kita melakukan sosialisasi seperti tanggap bencana erupsi gunung berapi. Nah, itu kita juga dapat memberikan bantuan sosial berupa perlengkapan kesehatan ya. Jadi kita tidak hanya mensosialisasikan bagaimana tanggap bencana yang baik dan benar, tetapi kita juga memberikan fasilitas berupa alat kesehatan tersebut. Seperti itu Kak. Oke, nah jadi dari program Nusantara yang telah Kakak jalani kemarin nih, mungkin ada nggak sih Kak 1 atau 2 tempat gitu yang paling berkesan menurut Kakak sendiri? Iya, ada. Kemarin itu kita mengunjungi candi ya, Candi Muara Jambi. Nah itu luar biasa sekali, luas. Luasnya itu berapa kali lipat dari Candi Borobudur ya, jadi dapat dibayangkan itu luas sekali. Nah kita itu mengelilinginya itu harus bersepeda Kak, jadi bisa dibayangkan ya luasnya gitu. Itu jadi seperti apa ya candi pada umumnya, namun tatanan kelolanya itu sudah hampir modern gitu Kak. Jadi untuk ini ya dari dari ornamen atau apa itu ya. Jadi kemarin itu diberikan penjelasan bahwa itu merupakan dulunya itu bisa ini Kak, tempat pendidikan gitu ya. Jadi tempat pendidikan yang ada pada zaman dahulu. Jadi kayak tempatnya itu seperti kita ada mejanya, ada apa gitu Kak, tapi dalam bentuk candi ya. Itu yang kedua, kita mengunjungi Gunung Kerinci ya.
terbesar yang ada di Pulau Sumatera. Nah itu senang sekali sepertinya. Seperti itu Kak. Oke, jadi siapa tahu nih dari sobat-sobat TEP juga ada yang pengen nih ikut PMM di Jambi gitu. Nah, jadi itulah salah satu hal menarik yang bisa kalian dapatkan kalau kalian ikut pertukaran belajar ke sana. Nah, oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Menurut Kakak sendiri, apa sih output atau mungkin pengalaman yang didapat oleh Kak Winda ini setelah mengikuti program MBKM, terutama PMM ini? Mungkin kayak benefit atau apapun yang Kakak rasakan yang mungkin saja tidak didapatkan oleh mahasiswa yang tidak mengikuti program ini. Oke, jadi Kak, yang pertama itu mendapatkan kesempatan pengalaman belajar di PT penerima atau di PT lain, dan kita juga dapat menempuh mata kuliah di luar program studi kita, teknik pertanian gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat explore dan belajar bersama teman-teman yang dari luar daerah, luar pulau gitu. Jadi kita dapat teman dari Sabang sampai Merauke. Karena semua itu campur jadi satu. Nah, kita dapat belajar mengenai dari budayanya dan lain-lain. Jadi banyak sekali keragaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan sebelumnya belum pernah dirasakan gitu ya. Kita kan mungkin bertemu dengan teman-teman yang sesama ya, suku agamanya sama. Namun pada saat mengikuti PMM, kita bertemu teman-teman yang keragaman suku dan agamanya itu berbeda. Jadi kita dapat sharing informasi gitu ya. Itu menambah informasi juga. Selain itu mengembangkan soft skill. Dari keberagaman yang ada itu kita dapat belajar, oh jadi seperti ini ya gitu, di pulau sana gitu seperti ini. Jadi kita dapat mengambil ilmu dari mereka. Nah, selain itu juga kita dapat ini Kak, bantuan pembiayaan juga nih. Jadi kita mendapatkan UKT itu sistemnya ekos ya, UKT dari semester misal ya mengikuti PMM di semester 3. Nah, jadi semester 4-nya kita tidak perlu membayar UKT seperti itu. Ada juga kita dapat biaya tiket keberangkatan dan kepulangan. Selain itu mendapatkan biaya hidup per bulannya seperti itu. Terus kita juga mendapatkan asuransi kesehatan seperti BPJS gitu Kak. Wah, banyak banget ya Kak. Jadi selain ada benefit dari soft skill, ada juga dari teman, lalu ada juga mengenai biaya dan lain-lain juga ya Kak? Iya, jadi banyak sekali keuntungannya mengikuti PMM ini. Oke, nah mungkin ini juga bisa menjadi daya tarik nih bagi mahasiswa TEP yang masih ragu-ragu mau ikut PMM apa enggak, ikut PMM apa enggak, apalagi yang mikirin biaya ya Kak ya. Ini sangat-sangat terjawab ini dari Kak Winda sendiri. Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Mungkin apa sih Kak menurut Kakak sendiri dari pengalaman Kakak nih? Ada nggak Kak kewajiban atau tanggungan yang ada di UNED seperti mata kuliah tertentu gitu yang nggak bisa ditinggalin? Jadi setelah Kakak ini ikut PMM, tapi masih wajib untuk menempuh mata kuliah tersebut gitu Kak. Ada nggak Kak? Nah, ini mungkin yang membuat ragu teman-teman tuh ini ya, mata kuliah wajib ini yang mungkin tertinggal gitu ya. Kalau dari saya sendiri, semua mata kuliah wajib sudah terkonversi. Ya, jadi itu pentingnya kita koordinasi dengan dosen pembimbing akademik dan kaprodi. Ya, jadi usahakan juga mencari PT penerima yang menyediakan mata kuliah yang hampir sama dengan mata kuliah yang ada di TEP UNED sendiri. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk meninggalkan mata kuliah wajib yang ada di TEP UNED. Ya, diusahakan yaitu harus koordinasi terlebih dahulu, gitu. Tapi bisa kok, misal mata kuliah wajib tersebut tertinggal di semester 5 ya, bisa ditempuh di semester 7 seperti itu.
Oke, nah jadi itu nih kan juga salah satu kekhawatiran biasanya ya Kak dari mahasiswa TIP sendiri, nanti aku mau nggak bisa nempuh mata kuliah ini, harus begini. Jadi itu udah terjawab, harus sering-sering konsultasi dan juga benar-benar teliti buat memilih mata kuliah yang akan kita tempuh nantinya. Oke, nah nih Kak ada pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau menurut Kak Winda sendiri nih, program PMM ini recommended nggak sih buat diikuti oleh mahasiswa TEP? Ya baik, jadi kalau dari aku sendiri sangat rekomen ya, gitu harus ikut ya mahasiswa TEP UNED. Kita harus keluar dari zona nyaman, gitu ya. Jadi karena sudah disampaikan tadi banyak sekali benefit dan manfaatnya untuk kita sendiri, tidak hanya kita, jadi untuk masyarakat juga ada gitu ya. Nah ini juga PMM ini juga menunjang PT pengirim atau kampus Universitas Jember sendiri untuk mencapai IKU dalam pembelajaran kampus Merdeka ini. Nah jadi jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk mengikuti PMM ini, karena PMM ini juga sebagai sarana teman-teman mahasiswa TP UNED ini untuk mengembangkan diri ya, tidak hanya di bidang akademik tapi juga di bidang non akademik seperti itu. Oke, nah jadi setelah Kak Winda ikut PMM kan pastinya banyak banget ya cerita, dan pastinya cerita dong ke teman-temannya yang lain. Nah ada nggak Kak temennya yang mungkin kayak aduh harusnya aku dulu ikut ya gitu, ada nggak Kak yang kayak menyesal gitu Kak itu? Iya banyak sekali ya yang menyesal gitu, kenapa kok nggak ikut gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini ya takut nanti kalau di luar gimana gitu, jadi nggak apa-apa gitu, kita harus explore gitu, harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani belajar di kampus yang lain gitu, karena banyak sekali pengalaman dan memang sangat seru ya kita belajar sama orang baru, mahasiswa asli sana gitu, yang mungkin mereka juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi setelah ini tuh aku merasa jadi semangat untuk belajar, karena melihat dari potensi mahasiswa di PT penerima itu sangat luar biasa sekali. Mereka bisa eksplor lebih jauh dari kita ya. Jadi seperti itu, untuk sebagai semangat untuk mengembangkan diri dan branding diri sendiri gitu ya. Karena PMM ini juga seperti apa ya, kita mengikuti perkembangan MBKM ini sangat luar biasa sekali, dan manfaatnya juga banyak, yang kita terima juga banyak, seperti itu Kak. Oke, jadi ini nih dari Kak Winda tadi bisa diambil suatu pesan kalau PMM itu banyak banget benefitnya, dan juga jangan sampai menyesal kalau kalian ingin ikut. Ayo ikut, jangan sampai kalian ragu-ragu, tapi jangan lupa juga untuk selalu konsultasi dengan dosen pembimbing agar tidak ada masalah ya Kak di belakang. Ya benar. Oke, jadi yang dapat aku tangkap nih, program PMM sepertinya seru banget ya Kak. Aduh, jadi ikut sih. Aduh, seru banget nih ya teman-teman. Jadi itu tadi sesi tanya jawab kita di podcast kali ini, dan semoga pertanyaan dari teman-teman teknik pertanian yang masih bingung mengenai program MBKM, terutama untuk program PMM, bisa terjawab semuanya ya di podcast kali ini. Tidak terasa sesi tanya jawab di podcast pertama kita ini dengan Kak Winda telah berakhir. Tidak lupa kami dari Imatekta juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Winda yang telah bersedia menyempatkan waktu dan juga tenaganya untuk jadi narasumber di podcast sesi pertama kita ini. Dan juga buat teman-teman nih, jika masih ada hal yang dibingungkan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai program MBKM, terutama mengenai program PMM yang kita bahas tadi bersama Kak Winda, atau mungkin ada pertanyaan lain yang masih mencangkup dari program kita ini, atau mungkin ada saran juga nih buat Imatekta ke depannya,
Mungkin bisa juga dituliskan di kolom komentar, atau bisa juga nih kalian chat ke narahubung yang sudah tertera di sosial media Imatekta. Nah, itu tadi podcast sesi pertama kita kali ini. Kami harap podcast ini bisa membantu dan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Teknik Pertanian Universitas Jember. Karena kita juga belajar, tapi kalau misalkan nanti ada permasalahan